Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah suatu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada kita semuanya, yaitu nikmat yang paling besar, nikmat menjadikan harta ataupun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mencari kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat dunia berupa kesehatan, keluarga yang baik, rezeki yang halal, tetangga yang soleh, rumah yang luas. Itu semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menjadi tambahan kebahagiaan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita yang selalu mengarahkan kita supaya kita menjadi orang yang ahlus syuhada, orang yang bahagia, baik itu bahagia di dunia ataupun di akhirat. Dan itu memang tujuan kita. Ikhwan fillah arsyadakumullah. Pada malam hari ini marilah kita lanjutkan pada bab al-maskan al-wasi. Babnya, penjelasannya bab berikutnya ini namanya al-maskan al-wasi, tempat tinggal yang luas ya. Atau ya, walaupun mungkin kita bisa memberi judul yang lain juga selain dari al-maskan al-wasi, akan tetapi sesuatu yang membuat seseorang itu menjadi bahagia, sesuatu yang membahagiakan seseorang di dunia ini. An-Nafi' bin Abdullah al-Haris an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, min sa'adatil mar'i al-maskanu al-wasi'u wal jarus salihu wal markabu hani al-hani'u. An-Nafi' bin Abdullah ya, An-Nafi' bin Abdul Haris, dari Nafi' bin Abdul Haris an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min sa'adatil mar'i, tanda bahagianya seseorang adalah memiliki 3 perkara yang di sini disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu al-maskanu al-wasi'u, 1, tempat tinggal yang luas. Yang kedua, wal jarus solihu, tetangga yang soleh. Yang ketiga, al-markabu al-hani'u, yaitu kendaraan yang nyaman ya, kendaraan yang nyaman. Syarahnya atau penjelasan dari hadis tersebut adalah, min sa'adatil mar'i al-maskanu al-wasi'u wal jarus solihu wal markabul hani'u, ay al-markab al-murih ghairu mut'ib ya. Kalau rumah yang luas jelas, tetangga yang soleh juga jelas. Di sini dijelaskan sama pensyarah adalah al-markabu al-hani'u, yaitu tunggangan atau kendaraan yang ghairul mut'ib,
tidak menyusahkan. Ya. Tunggangan yang tidak menyusahkan. Qala fin nihayah kullu amrin ya'tika min ghairi ta'bin fahuwa hani. Ya. Artinya hani itu adalah kullu amrin, segala sesuatu ya'tika min ghairi ta'bin, ya, segala sesuatu yang ya bisa kamu dapatkan tanpa dengan bersusah payah, itu namanya hani, ya. Artinya nyaman, gampang, perkara yang menyenangkan, ya. Wa fihi atharul bi'ah wal umurul istima'iyah wan nafsiyah, ya, ala ta'atil abdi wa daruratu mura'ati dzalika. Fihi, ya, dalam hadis ini tadi itu ada atharul bi'ah, ya, pengaruh dari bi'ah, tempat tinggal, ya. Wal umurul istima'iyah, dan juga perkara-perkara kemasyarakatan, masalah sosial. Yang ketiga wan nafsiyah, secara pribadi, ala taatil abdi, dalam mempengaruhi ketaatan seseorang kepada Allah. Jadi ketaatan seseorang itu terpengaruhi oleh satu, ya, adalah atharul bi'ah, lingkungan. Yang kedua istimaiyah, sosialnya. Yang ketiga adalah wan nafsiyatu, ya, dan juga urusan pribadi. Maka sering Pak kita mungkin mengalami, ya, kita ini orang yang ceria, terus kemudian ketika mempunyai permasalahan pribadi di hadapan orang akan nampak menjadi beda seperti biasanya. Jadi orang nampak bahagia ataukah tidak, pengaruhnya yang pertama di sini disebutkan adalah atharul bi'ah, ya, yaitu lingkungan. Makanya penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menyebutkan bahwa kebersihan itu dari iman, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan, kedisiplinan, keteraturan itu adalah dari iman, ya. Karena apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, ya. Jamilun, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bagus, jamil, indah, ya. Dan Allah itu menyukai keindahan. Maka dari itu kalau Anda mempunyai rumah, ya, rumah ini kalau di sini salah satu tanda dari kebahagiaan seseorang itu adalah omae ombo. Rumahnya luas. Ya, otomatis rumah luas ini tadi itu bisa ruangannya, karena dengan ruangan yang luas ini tadi akan menyebabkan apabila dia punya tamu tidak susah untuk menginapkannya, kamarnya juga banyak, cukup, ya. Jadi dia tidak kesusahan untuk ini itu, ya. Tapi, ya, selain daripada itu juga luas lingkungannya, ya, pekarangannya, yang menyebabkan dia tercukupi, mulai nandur lombok, mulai nandur sayur, mulai nanam apapun, ya, yang bisa untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari di sekitar rumahnya. Ini alamatu min sa'adatir rajul, tanda dari bahagianya seseorang, yaitu apa? Terpengaruhi oleh rumah, ya. Makanya Rasulullah SAW, ya, beliau pun tinggal, ya, di sekitar masjid. Begitu juga Ibrahim alaihissalam mengungsikan dari Hajar yang pada waktu itu dengan siapa namanya? Saroh, itu agak apa namanya? Ada crash antara Hajar dan Saroh, yaitu istri pertamanya Nabi Ibrahim, yaitu siapa namanya? Siti Saroh. Kemudian yang kedua Sayyidah Hajar, itu ada permasalahan dikarenakan Hajar apa? Hamil, ya. Jadi ada rasa, waduh, Hajar ini kan lagi wae, ya, kok bisa memberi keturunan pada Ibrahim, akhirnya menjadi kurang baik. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengungsikan si Hajar ini ke tempat yang jauh dari Palestina menuju ke Mekah, ya, yang apa namanya, di suatu tempat, ya, ghairi dzirra'in, yang tidak ada
tanaman sedikit pun inda baitikal muharram, akan tetapi di dekat rumahmu yang suci, yang diagungkan, yang dimuliakan oleh manusia. Ya. Jadi akhirnya beliau berkata, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Jadi artinya bi'ah itu sangat mempengaruhi. Ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi, akan orang itu jadi kayak apa itu akan mempengaruhi. Maka dari itu ya, kalaupun kita hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, cari kontrakan dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau memang belum punya rumah, maka carilah yang memang di situ membawa pengaruh kebaikan kepada kita. Ya, membawa pengaruh kebaikan. Ya. Karena di situ ya, bi'ah ini sangat pengaruh. Rabbana liyuqimus shalah. Ya, tujuan utamanya adalah ya, agar anak turunku nanti itu menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia itu untuk cenderung mendatangi tempat tersebut. Jadi tempat yang sangat ramai, yang setiap hari ya 24 jam ada orang tawaf di Ka'bah. Warzuqhum minas samarot. Kemudian setelah itu doanya baru ya, masalah dunia. Jadi yang pertama adalah bi'ah. Beliau memilihkan walaupun itu biwadin ghairi dzar'in, walaupun itu di suatu tempat yang tidak ada tanamannya sama sekali, tapi inda baitikal muharram, cedak rumahmu yang suci, yang apa namanya mulia. Untuk itu ya, seperti halnya lahirnya seorang wanita yang suci, dan termasuk dari wanita atau pemimpin, 4 wanita pemimpin surga ya. 1 Khadijah binti Khuwailid, kemudian yang kedua Asiyah ya, istrinya Fir'aun, kemudian yang ketiga ya adalah siapa? Maryam ya, ibunya Isa alaihi salam, kemudian siapa? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat-empatnya wanita pemimpin yang ada di surga. Lah sedangkan Maryam ibu dari Isa alaihi salam itu adalah wanita yang beliau itu hidup sejak dalam kandungan itu sudah didoakan oleh orang tuanya. Pengaruh menjadi wanita yang sangat solihah itu adalah yang pertama ya, ibu dan bapaknya soleh-solihah ya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, aku bernazar apa yang ada di dalam perutku ini supaya nanti menjadi orang yang khidmat kepada dirimu inda baitikal muharram, di tempatmu yang ya suci. 1 ya. Kemudian Evanfidin yang kedua ya, apa namanya, Aisyah radhiyallahu Aisyah Maryam ya, ini dididik oleh seorang guru yang gurunya juga adalah seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria ya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi kebagusan seseorang adalah guru, adalah suri tauladan ya. Jadi kalau kita mempunyai kita sendiri mempunyai karyawan, mempunyai anak buah, maka kita harus menjadi contoh, menjadi qudwah. Nah, karena yang dilihat kita itu, atau memilihkan untuk anak kita, memilihkan untuk santri-santri kita ustadz, itu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang akhlaknya baik ya, orang yang tinggi budi pekertinya. Maka tipe-tipe seperti ini tadi itu ya adalah sebagai ya qudwah ya, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kalau kita selalu mencontohi anak kita ya, seperti kadang-kadang kakek saya dulu itu ya, jadi dia itu ngomong ke cucunya, ayo kalau makan pakai tangan kanan ya, kalau makan pakai tangan kanan ya. Tapi kakek saya sendiri itu sambil ngomong ngono ku ya karo mangan, tapi nganggo tangan kiwa. Nah, jadi kan dia ayo kalau makan pakai tangan kanan ya, kalau dia sendiri makannya pakai tangan kiri.
Nah ini kalau seperti ini ya, atau mungkin ada ibu-ibu yang menuntun anaknya ya. Dulu waktu saya juga masih di Paris ini tuh, ada ibu-ibu menuntun anaknya ya. Yang perempuan tuh dikasih jilbab bagus ya. Terus kemudian yang laki-laki ya pakai kopiah, mungkin harus diterke ngaji atau bagaimana atau acara apa. Tapi ibunya pakai yukensi bajunya ya. Nah ini kan ini nanti jelas ya. Ya, tidak mungkin kalau anak itu dididik dengan cara seperti ini kok terus kemudian meniru orang lain ya. Ya mungkin awal-awalnya mengikuti dari kata ustadz seperti ini, kata ustadzah seperti itu. Akan tetapi nanti ujung-ujungnya karena yang selalu berinteraksi dengan dia itu adalah orang tuanya, ya fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadinya Yahudi, jadinya Nasoro, jadinya Majusi, itu tergantung siapanya? Bapak dan ibunya. Yang merubah fitrah itu adalah orang tua. Ya, yang paling bawah orang tua. Ya. Kalau orang tua baik, nggak bisa mendidik misalnya, maka dia carikan pendidik yang soleh. Nih. Jadi yang pertama adalah lingkungan, kedua guru, ya. Terus kemudian apa lagi? Orang tua yang soleh dan solehah. Dalam hadis yang lain juga dikisahkan bahwa arba'u min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara ya yang membuat seseorang itu menjadi bahagia ya. Apa itu? Yang pertama, zaujatuhu sholihah. Apabila laki-laki ini tadi itu istrinya solihah ya. Istrinya solihah. Solihah itu adalah secara adab akhlak baik ya. Terus kemudian secara fikroh ya lurus, sehingga dia mengarahkan anak dan keluarganya itu kemana itu jelas ya. Terus kemudian secara ibadah ya baik, secara akidah juga benar ya. Karena seorang muslim itu sebenarnya ya 4 ini tadi itu. 1, akidahnya benar, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang kedua, ibadahnya baik ya. Ibadahnya baik, ikhlas karena Allah dan yang sebagainya, tata caranya mengikuti ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ya fikrahnya lurus ya. Berapa banyak hari ini ya pakai surban ya. Terus kemudian tipenya ya dalam beribadah itu ya koyok maca ustadz dan yang lain sebagainya, tapi secara pemikiran dia cenderung untuk membela selain Islam ya. Bagus Pak. Dalam? Oh iya. Ya. Ya, saya lanjutkan ya. Itu. Jadi, sampai mana tadi ceritanya, Pak? Ya. Dalam? Iya, orang yang kadang-kadang pacaane api, pacaane islami, akan tapi ternyata pemikirannya itu bukan membela kepada dinul Islam, bukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bahkan dia itu malah membela musuhnya Islam. Banyak enggak yang seperti ini? Banyak, dan itulah yang disebut sebagai ulama su ya. Jadi ada 4 ya kebahagiaan seseorang. Yang pertama itu zaujatuhu sholihah. Tapi ikhwan fillah arsyadakumullah, dalam hadis-hadis ini banyak yang dijadikan sebagai barometer itu rojul. Seorang laki-laki itu akan bahagia, tapi juga wanita itu juga akan bahagia apabila suaminya itu juga soleh. Berarti kalau wanita itu ya suaminya yang soleh itu akan bahagia. Kalau laki-laki wanitanya atau istrinya itu adalah solihah ya. Istri solihah. Istri solihah itu ya kategorinya idza natortaha ya syaratkan. Wanita itu apabila kamu lihat akan menyenangkan dirimu ya. Jadi polahane itu tidak nyebelin, tapi tindak tanduknya itu mungkin mengemaskan ya, menjadikan kita menjadi senang ya. Ketika
di umum, dilihat oleh orang banyak, ya. Ternyata istriku tuh bagus ya caranya bersikap di depan umum, ya. Terus kemudian yang kedua, ketika dia itu bersikap di depan Anda itu seperti apa? Itu juga, ya, dia bisa mendudukkan dirinya, ya. Syaratka, idza nadzarka syaratka. Kalau engkau melihatnya, itu akan membahagiakan dirimu, ya. Menyenangkan. Istriku itu menyenangkan. Coro macae, gitu. Wes dijar-jarni wae. Pokoknya intinya kalau wanita solehah itu ndak perlu didikte, ya. Terus nganggo klambi ngene, pakai baju gini. Pokoknya dia bisa memantaskan dirinya, ya. Kemudian yang kedua, wa idza amartaha atau atska. Kalau kamu suruh, dia itu taat. Ya. Wa idza ghibta, kalau kamu itu tidak ada di rumah, lagi pergi, ya. Apa? Hafizat wa maluka. Dia menjaga kehormatannya dan menjaga hartamu. Bahkan istimewa. Kita pergi itu aman. Kita pergi aman. Ini ikhwan fillah. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, yang pertama, ya, bahwa, ya, arba'u min sa'adatir rajul, min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara dari kebahagiaan seorang laki-laki. Itu yang pertama adalah apa? Zaujatuhu sholihah. Istrinya sholihah, ya. Kemudian yang kedua, ya, auladuhu, ya, anak-anaknya al-abroro. Anak-anak yang baik, ya. Jadi anak-anaknya itu baik. Berapa banyak orang yang dia itu menjadi rusak, hancur rumah tangganya gara-gara anak, ya. Wah, orang itu memang rezekinya luas, orangnya kaya, ya, istrinya cantik, akan tapi orang itu diuji sama anaknya, ya. Anaknya sangat nakal, anaknya sangat menyusahkan hidupnya. Kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh orang tua. Kenapa? Mergone wong tuane ra tau didik, ya. Yang mendidik pembantunya, sehingga anak tadi itu yang dia harapkan seperti dia, tapi ternyata dia mentalnya ya seperti pembantunya. Kenapa? Mergone sing didik pembantunya, bukan dirinya, ya. Itu. Jadi wa auladuhu, ya, al-abror. Anak-anaknya itu baik-baik. Wah, ini bahagia banget loh, Pak, ya. Dia punya anak segini, ini krungu azan langsung budal nang masjid, ya. Tidur tangi salat subuh langsung maknyat, ya, wudu, ya. Terus kemudian dia bisa cari baju sendiri pergi ke masjid. Ini sudah merupakan suatu kebahagiaan, ya. Wanita misalnya dia mau keluar, dia sudah tahu walaupun masih kecil, dia sudah mau keluar, dia langsung pakai kerudung, walaupun mungkin bisa jadi kaosnya masih kaos pendek, celananya masih ya celana, ya namanya anak-anak, akan tapi dia sudah tahu, oh ini adalah harus menutup aurat. Sementara ini yang dia ketahui dari ibunya, kalau ada tamu ada apa, oh biasanya segera cari kerudung. Nah ini terus kemudian dia mengikutinya. Ini merupakan suatu sa'adatur rajul, ya. Bahagianya seseorang. Yang satu zaujatuhus sholihah, istrinya sholihah. Yang kedua auladuhul abror, ya, bahwa anak-anaknya itu anak-anak yang baik, ya. Kemudian khulatauhu, ya, sholihin, ya. Khulato itu kholato itu campur artinya. Jadi artinya gumbulane, ya, temannya, ya, teman kerjanya, partner kerjanya, tetangganya, pokoknya gumbulane harian itu adalah sholihin, orang-orang yang soleh, ya. Gimana tidak bahagia, ya. Dia tidak kesana ketemu yang itu ya tidak dikhianati, ketemu yang itu ya tidak ditikung, ketemu yang itu juga tidak dijahati dan yang lain sebagainya, ya. Kita beri amanah untuk menjaga ini, untuk itu dan yang lain sebagainya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini merupakan sa'adatur rajul, bahagianya seseorang, ya. Kemudian, ya, baru setelah itu warizquhu fi biladihi, dan rezekinya ada di negerinya, ya. Apalagi rezekinya di rumahnya,
atau di samping rumahnya, atau di kotanya, atau di kecamatannya, ya. Nah, ini semakin rezeki itu dekat dengan diri dia, maka itu semakin membahagiakan, ya. Bagaimana tidak? Misalnya orang rezekinya banyak, tapi neng lepas pantai, pengeboran lepas pantai jauh di sana, ya. Terus kemudian baru 1 bulan sekali bisa nengok keluarganya. Terus kemudian dia mempunyai tugas, bagaimana ya istriku terdidik enggak dengan kesolehan? Bagaimana ya anak-anakku? Ya, dia bisa enggak istilahnya itu terdidik dengan kepada kebaikan. Nah, ini menjadi pikiran terus. Kalau jauh lama, apalagi lungone yang Jepang, ya toh. Neng Jepang selama 2 tahun, ya toh. Mulih-mulih berubah semuanya, ya. Anaknya sudah berubah, yang jelas berubah dari kecil menjadi besar, ya. Terus kemudian, ya, istrinya juga berubah, ya. Karena apa? Ya tergantung kita di sana mungkin juga berubah, ya. Ya. Yang jelas tambah tua, ya dah, itu. Ya, yang tidak jelas adalah mungkin kalau kita banyak maksiat di sana, istrinya pun juga jadi banyak maksiat ketika di rumah, ya. Dan ini tuh juga bukan wong lanang tok, wong wedok pun juga sama. Hari ini berapa banyak yang punya anak lagi umur sebulan atau 2 bulan kemudian ditinggal ke luar negeri jadi TKW, ya. Ada orang memberitahu saya, ya, bahwa kasus perceraian di Tulungagung, karena Tulungagung termasuk daerah yang paling banyak TKW-nya, ya. Kasus perceraian di Tulungagung dalam 1 bulan itu 47 kali, ya. Jadi 1 bulan itu berarti kan podo karo, ya, 1 hari 1 kali lebih, ya, 1,5, ya. 1 hari 1,5, ya, perceraian yang terjadi, ya. Waktu itu di Blitar, ya, 1 bulan 8, ya. Masih mungkin di pokoknya daerah yang semakin sedikit TKW-nya insya Allah semakin sedikit pula, ya. Jadi apa Iwan Bidin? Warizquhu fi biladihi, dan rezekinya itu ada di negerinya. Itu merupakan saadah, ya. Misalnya Pak Dokter cuman ke sini, ya, ke situ, ya, dekat kan? Ya, kapan-kapan mau ngajak istrinya, ngajak anaknya, mendidiknya, ya, mau dididik apa, itu pokoknya istilahnya kreasinya itu betul-betul perhatiannya untuk keluarga itu sangat baik, ya. Ya. Ada lagi Pak Abror rezekinya di rumahnya, ya. Wis pokoke gur buka lawang ngono wis rezekine teko dhewe. Nah, wah ini ya istimewa lagi, ya. Ya, kapan-kapan dan dia mengatur, ya. Wah, aku wis aras-arasan buka tak dolan sik karo bojoku. Tutup grek, ya ta? Camping ning sawah, ya ta? Ya ta? Masak-masak lah, bagaimana membahagiakan hati, membahagiakan keluarga, bagaimana ya itu tanda dari kebahagiaan. Itu namanya tahadud bin nikmah, atau dalam bahasa lain juga ngimini-mini wong liya, ya. Yang tidak punya waktu untuk seperti itu. Ini termasuk dari sa'adatur rajul, tanda, ya, bahagianya seseorang. Jadi, ya, Masya Allah, gitu ya, Cik, ya. Enggak perhatian, Dok. Ya. Jadi min sa'adatir rajul yang pertama adalah al-maskan al-wasi', ya, yaitu tempat tinggal yang luas, ya. Ya. Satu luas, yang kedua yang jamil, ya, yang baik. Yang ketiga tidak banyak ukirannya, ya. Karena ada juga lataku musa'ah, ya, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yabnul nas, ya, buyutan, sampai seseorang itu membangun rumah, ya, yusabbihu bil marojil, ya, yang di situ ada relief-reliefnya, ya. Nah, sekarang itu yang ada ahli relief itu ya memang salah satu alamatus sa'ah, tanda-tanda bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada orang seperti itu, yang rumahnya itu dihias-hiasi. Karena sebenarnya Rasulullah SAW dalam urusan rumah, beliau tetap memerintahkan kepada para sahabatnya itu untuk memperbaiki rumahnya. Jadi kalau ada rumahnya yang agak rusak, ada bocor, ada apa, beliau memerintahkan untuk memperbaikinya. Akan tetapi ketika ada orang yang memperbaiki yang sudah baik, ya,
Jadi omah kuwi wis apik tapi di bahasanya kita itu kadang-kadang kan rumah sudah jadi. Terus kemudian hari ini interiornya dikasih ya. Terus kemudian yang sana iki kok aku kurang cocok nih, bongkar sik weh, diganti maneh dan lain sebagainya. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menegur ya. Apa yang kalian perbuat ya? Jawaban sahabat, aku memperbaiki rumah wahai Rasulullah ya. Itu padahal rumahnya pada waktu itu min khosabin, dari bambu ya. Jadi omah iki sangka bambu, sangka anyam-anyaman apa namanya ini ya, tapi ya sudah mungkin masih bagus. Terus kemudian jek kurang apik ya. Mungkin sik dhewe gedhe iki hanya monokrom diganti yang berwarna. Ada warna apa itu? Bambu yang dianyam bagus itu loh, Pak. Ya. Akhirnya memakan waktu yang banyak. Akhirnya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, itu sungguh ya ajalmu lebih dahulu daripada rumahmu. Artinya omahmu iki lho rung ambruk sampean wis mati. Intinya rumahmu ini lho sudah kuat ya. Sampai umurmu kamu itu meninggal, rumahmu ini masih kokoh, masih bisa masih berdiri dengan baik ya. Maka dari itu ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ya, ayat ke-77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu 'alaika wa la tabghi fil ardi fasadan innallaha la yuhibbul mufsidin." Ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi, dan carilah ya, dan gunakanlah sebaik-baiknya fima ataqallah, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, anugerahkan kepada kamu ya, darul akhirah, untuk mencari akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita, suruh Allah perintahkan kepada kita ya, apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala itu apa? Darul akhirah. Ya. Anda diberi badan yang sehat, suruh mencari akhirat. Anda diberi badan yang normal, suruh mencari darul akhirat. Anda diberi kesehatan, suruh menggunakannya untuk darul akhirat. Anda diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk mencari darul akhirah ya. Anda diberi apalagi istri yang solehah, istri yang cantik, maka gunakan istri itu juga untuk mencari darul akhirah. Diberi anak, gunakan untuk darul akhirah. Diberi rumah, ya gunakan untuk menjadi mencari darul akhirah. Jangan dijadikan rumahmu itu kuburan, seperti kuburan, ya dipakai untuk tahajud, ya dipakai untuk sholat sunnah, dipakai untuk ya kajian-kajian, sesekali ngundang ya, dimasakkan rica-rica ya. Terus kemudian ning aku ngaji ya, iki jagoku gede iki ya. Terus ayo lur ya, sambil makan-makan sambil ngopi. Insyaallah mung sing teko akeh. Akhirnya rumah itu menjadi digunakan untuk bermajelis, yaqra'unal Qur'an, mereka pada membaca Al-Qur'an, digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Ya, ini yang menjadikan dari rumah ini tadi itu ya digunakan untuk darul akhirah. Ya, orang duwe omah ning pinggir dalan gede, wah aku tak nggo omah separo wae, sing separo tak gawe karaoke ya. Aku sapa sing pengen masuk kan juga lumayan ya ta, ngingu dua pemandu lagunya ya, terus kemudian digaji sekian dan yang lain sebagainya ya. Ini namanya digunakan untuk ya, melakukan suatu kemaksiatan, wala tabghil fasad, dan jangan kamu mencari kerusakan di bumi. Kerusakan itu ya macam-macam, bisa kerusakan secara fisik, bisa kerusakan secara moral, atau kerusakan secara sosial ya. Nah, ini Iwan Fidin arsyadakumullah ya. Atau kerusakan secara budaya. Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangkan Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang dulu ya, ada orang yang bercerita, saya itu dulu di rumah saya itu sampingnya itu ada candi ya. Yang candi ini enggak tahu dia namanya, belum tahu ya, enggak menyebutkan namanya. Bisa jadi
Candi Morogetun, ya, itu ya bisa, ya. Kalau di tempat saya sana banyak Candi Morogetun, Pak. Ya. Jadi Candi Morogetun ini saiki ngono enek, tapi beberapa hari kemudian wis ra eneng. Ya, itu. Wong obong boto iki lho, Pak. Ya, itu. Jadi ketika datang ke situ itu getun orang ya, melihat keadaannya. Nah, di situ dia punya ada candi yang mana dahulu orang yang membawa sesajenan pergi ke candi tersebut itu sama orang-orang yang ada di sekitar situ, ya, itu apa? Ya, dianggap orang jelek. Ah, iki dudu kelompokku, dudu boloku. Ulang kiai-kiai ini sing ning kono juga ngomong ini orang yang kudu dijauhi, ya, bukan dari golongan kita. Intinya orang datang ke tempat tersebut itu adalah orang tidak baik, image-nya oleh orang kampung sekitar situ. Tapi hari ini, ya, ada ya dari dana pemerintahan untuk nguri-uri kebudayaan wisata yang seperti ini tadi itu, dan bahkan orang-orang yang sampai sekitar situ itu terpengaruh semuanya untuk ngurip-uripi, ngidup-ngidupkan. Nah, ini namanya ya begil fasad, membuat kerusakan, apalagi kerusakan yang dulu bertauhid, dulu membenci syirik menjadi cinta dengan syirik, ya. Yang di daerahnya dulu ada pekunden yang sudah buyar, sudah rusak, ya, dibangun lagi. Yang dulu ya, kalau di tempat saya ada gamelan gong, ya, yang mana itu diagung-agungkan, ya sekarang tambah diagung-agungkan. Yang dulu orang-orang tidak punya duit untuk melestarikannya, sekarang disuplai dana untuk melestarikannya, ya. Nah, ini masuk dalam kategori ya bagi wala tabghil fasad. Itu namanya berbuat kerusakan di bumi. Dan kerusakan di bumi yang paling parah adalah yang menjadikan orang bertauhid menjadi syirik. Karena itu adalah kriminal paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelakunya tidak bertaubat, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan bisa masuk surga, di neraka selama-lamanya. Al-awwal yakni al-maskan al-wasi. Yang kedua wal jarus sholih, ya, dan tetangga yang soleh. Tetangga yang soleh ini insya Allah luar biasa sekali, karena ya, tetangga itu ada haknya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang imannya baik, ya, iman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, agar dia itu ya, memuliakan tetangganya. Ya. Ada lagi bahwa jar itu tetangga itu ada yang mempunyai 3 hak, ada yang mempunyai 2, ada yang mempunyai 1, ya. Yang mempunyai 3 itu adalah tetangga yang muslim 1, yang kedua kerabat, ya, wis sedulure saudara, hak untuk silaturahim padanya, kemudian hak kekerabatan. Yang kedua adalah dia seorang muslim, kemudian dia tetangga, dan dia seorang muslim, dia kerabat. 3 kerabat, ya, sesama muslim, sama tetangga. Ada yang dia itu bukan kerabat, ya dia tetangga, ya, hak tetangga, dan seorang muslim, hak sebagai sesama muslim. Ada yang mendapatkan hanya hak tetangga saja kalau kita mempunyai tetangga yang kafir. Jadi dia ya tetap dihapii. Nek misalnya kok ternyata di depan rumah kita, terus kemudian dia orang kafir, setelah itu dia sakit dan tidak ada atau tidak punya keluarga sama sekali, maka ya kita kewajibannya adalah membawa dia ke rumah sakit atau ke puskesmas. Karena apa? Ya, karena masih mempunyai hak tetangga, agar kita memuliakan tetangga kita, ya. Jadi tetap harus diobatkan. Wah, tanggane awake dhewe ketoke lara, Bu, ya. Ya, sakitnya ya lumayan parah, jalan saja nggak bisa, ya. Ning ngarep jenengan di depan rumah Anda, ya. Tapi kafir jarno ben mati, ya. Hidup-hidup mengurangi wong kafir. Nah, itu sebenarnya pemikiran yang tidak benar. Yang benar ya Anda antarkan, ya, ke rumah sakit, ya, terus kemudian dia menjadi sehat sambil Anda ajak untuk bicara yang baik-baik, dakwai kepada
kepada Islam karena dia mempunyai apa? Mempunyai hak hidup. Ya, itu. Dia mempunyai hak hidup. Jadi ahliyatul ada dan ahliyatul wujub. Ya, kalau seorang muslim ini mempunyai hak ahliyatul ada, yaitu apa? Satu hak hidup, yang kedua hak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau junun, misalnya ada orang-orang majnun, orang gila atau mungkin orang kafir, maka dia masih mempunyai hak hidup, ya. Lah hak hidup dia ini tadi itu, masa-masa dia hidup ini mari kita dakwai supaya dia mendapatkan ya, pemahaman tentang dinul Islam, ya, dia mendapatkan hidayah dan bisa selamat di dunia dan juga di akhirat, ya. Ini ya, jarus soleh, tetangga yang soleh. Wal markabul hani, ya. Apa markab? Markab adalah kendaraan. Hani yang tenang, hani yang nyaman, ya. Jadi kalau Anda itu sudah mempunyai kendaraan yang nyaman, ya, ya, yang tidak membuat pusing, tidak membuat capek, punya mobil Cherry, ya, regone 5 juta, ya, iki Cherry kok regone 5 juta, ya, ya, ya. Akhirnya apa? Ya, ditumpaki 1 kilo, dorong, ya, ayo bojone kon metu, anake kon metu, dorong sih, ya, wayahe dorong, brum, ya, keluar, asapnya banyak, ireng kabeh, ya, jalan lagi 1 kilo, macet lagi, dorong lagi, ini namanya ya kendaraan yang menyusahkan. Nek dahulu kalau onta itu ya galak, nyakot sing duwe. Kalau keledai ini suka melemparkan penumpangnya. Ini namanya kendaraan yang ghairuhani, ya, yang mut'ib, yang membuat orang ya apa namanya susah, ya, membuat orang susah atau terlalu lambat, ya. Mungkin jenengan punya ya Honda 800, ya toh. Nah, ini kok alon, tapi kan tetap nyaman, ratau macet. Ini masuk kategori kendaraan yang hani, ya. Tapi nek kula upgrade doa supaya bisa dapat yang lebih baik, boleh, ya. Ya. Mergo ndek ben kula gadah rencang, enggak punya sepeda motor, terus berdoa sama Allah. Ya Allah, ya toh. Kula nyuwun kendaraan Honda 800 pun dia buatan nopo-nopo, ya, itu. Akhirnya qadarullah Allah kasih Honda 800. Akhirnya nek pergi berjauh, koncone wis adoh, dia masih deg di belakang terus, ya, itu. Masih di belakang, nggak bisa dipacu. Akhirnya tanya, saya dulu doa sama Allah itu seperti ini. Apa boleh yang upgrade, ya, peminta Supra X atau minta apa? Lu angsal mawon, ya. Allah ghani, Allah maha kaya, dan bahkan Allah itu malah tidak suka kalau kamu itu tidak meminta kepadanya. Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta kepadanya, ya mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan minta ya kepada yang lain, karena urut-urutannya orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harusnya apa? Orangnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang hak, yang benar, ya. Karena ada yang namanya doa masalah. Doa masalah itu doa permintaan. Lah wa idasta'anta fasta'in billah. Nek mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tipe kedua, ya, yang sudah menjurus kepada syirik tapi belum sampai kepada syirkul akbar. Ya, mayyaj'alul bainahu wa bainallahi wasa'id, yang menjadikan antara dia dengan Allah itu wasitoh, ya. Tengkuburan, ya. Duh, mbah sing enten kuburan, ya. Misalnya mbah Kiai Sopo atau mbah Romo siapa, ya, itu panjenengan dongaaken kula dumateng Allah Subhanahu wa taala, ya, supados kula gadah keturunan, misalnya seperti itu, ya. Doanya meminta tolong kepada si mayat ini tadi itu, ya. Ya. Nah, karena apa? Nek awake dhewe wah ra mungkin dikabul nih. Karena kita ini ya kayak gini derajat kita. Lah mbah itu kan bagus, mbah itu kan soleh sebelumnya, ya. Lah inilah syaitan itu, iblis itu menggoda dari, ya, umat setelah Nabi Adam alaihissalam
itu betul-betul apa? Betul-betul sabar. Ya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya. Ini disebutkan ada 5 orang soleh. Ya. Yang mana 5 orang soleh itu dikisahkan dia menjadi qudwah, menjadi pemimpin, kemudian menjadi suri tauladan di kampung itu. Istimewa sekali dengan keberadaan 5 orang soleh tadi itu. Ya qadarullah, dalam waktu yang sangat berdekatan 5 orang soleh ini meninggal semuanya. Ya, saking berduka citanya kaum ini tadi itu, ya kok la tadaruna alahatakum wa la tadaruna waddan. Wad sudah meninggal, Suwa sudah meninggal, Yaghuth meninggal, Ya'uq meninggal, Nasra juga meninggal, ya. Kelima-5 orang soleh ini tadi nggak tersisa, ya. Sehingga orangnya merasa sangat kesusahan, merasa sangat mendambakan ada orang-orang seperti mereka. Akhirnya iblis pertama kali menggoda generasi pertama tadi itu buat pengiling-iling, ya. Sampean ra pengen toh, ya, mengingat-ingat dari orang-orang soleh yang dulu memimpin dirimu. Gawinin gambar, ya, gambaran supaya kita selalu ingat dengan dia. Akhirnya digambar, ya, tuh. Ya, gambar pokoknya kudu duwe gambar tok. Ya, ini gambare orang-orang soleh dulu yang pernah memimpin kita, dan ini adalah orang-orang yang baik, butuh perilakunya kita contoh dan yang lain sebagainya. Terus generasi berikutnya, ya, setelah generasi awal-awal yang mempunyai pemahaman seperti itu tuh pada hilang, ya, satu persatu hilang, ganti generasi muda, ya. Ya, generasi yang muda ini tadi itu, ya, gambar itu loh, ya, kok wis rusak tau gambarnya, ya, wis buram, ya, yang dulu jelas kok jadi semakin, ya, kena sinar matahari dan yang lain sebagainya menjadi rusak, ya. Supaya awet gawenen patung dipahat. Nah, itu baru untuk pengingat-ingat lebih awet, ya. Nah, dia tetap membuat seperti itu, akan tapi hanya untuk untuk pengingat, untuk mengingat dari orang-orang soleh tadi itu. Muncul generasi berikutnya, ya. Akhirnya generasi berikutnya apa? Oh, ini orang-orang saleh, ya. Kita, ya, kalau berdoa generasi yang ketiga ini, ya, kudu dengan hadir di sekitar patung-patung orang soleh ini tadi itu, ya. Nah, kita kan sering tahu kadang-kadang itu enek dari kaum muslim itu nek ndonga ben mustajab nek makame kono, ya. Doa biar mustajab itu di petilasannya siapa namanya, kiai siapa atau siapa, pokoknya pemuka-pemuka umat pada waktu itu, atau di Blitar sana ada makamnya Bung Karno, ya, yang dulu waktu masih ada masih ada kacanya itu orang pada masuk ke situ, ya, orang pada rame ke situ untuk nyekar, untuk mungkin minta berdoa kepada saya supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bareng kocone dibuka itu rada sepi, ya. Tukang parkirnya ngomong, "Lho ngapa kok saiki tambah sepi ya?" Bareng dibuka kocone, yonine Bung Karno ilang. Ngabar. Jarene ngono, enggak tahu apa benar atau tidak. Pokoknya istilahnya itu yoninya, ya, tahu yoninya apa, auranya, ya, itu menjadi, ya, hilang kena angin mungkin, ya, walalam bisawab. Katanya seperti itu. Lah, setelah yang ketiga, yang keempat seperti itu, pokoknya nek ndonga itu harus hadir di dekat mayat-mayat tadi itu. Ya. Yang berikutnya generasi keempat itu minta kepada si mayat tadi itu, kepada si patung-patung tadi itu, Mbah Suwa, ya, panjenengan dongaaken kula dumateng Allah Subhanahu wa taala, kula pengen sugih, ya. Mbah Yaghuth, ya, saya pengen punya keturunan. Mbah Ya'uq, saya pengen jodoh yang cantik solihah, ndak usah ngopeni wis sugih, gitu. Oh, langsung minta kepada dia, suruh doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing generasi kelima murni berdoanya kepada si patung ini tadi. Kan sabar ini.
ya, antar generasi. Jadi kalaupun orang itu ndonga kok ndadak nganggo wasitoh sing eneng jero kuburan, sing enek nggon patung lan sak piturute, iku ya kaya generasi keempat sebelum dia menyekutukan Allah secara langsung ya. Makanya ikhwan fillah arsyadakumullah ya, selama masih untuk Allah ya, makanya ada hukum jimat itu ya dua, ada syirkul asghar dan syirkul akbar. Kalau jimat tadi itu misalnya masih dipasang ya, misalnya kita punya ayat ya. Ayat kita luntung terus kemudian diselempit kene nggone pring apa-apa terus digawe kalungan ya. Nah ini Al-Fatihah atau Muawwidzatain, supaya kemana-mana saya ini tadi itu dengan adanya ayat ini tadi itu Allah memberikan ya keselamatan pada diri saya. Jadi dia menggunakan wasitoh barang ini tadi itu ya, tapi tetap penentu akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu masih ya tidak sampai kepada syirkul akbar. Tapi ya kalau sudah yang orang ini tadi murni tawakalnya kepada si benda tersebut, maka orang ini tadi itu masuk kepada yang generasi kelima tadi itu ya, yaitu syirkul akbar. Syirik besar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lah hari ini kan ada toh yang istilahnya itu membolehkan untuk berwasilah dengan orang yang sudah mati ya, meminta kepada orang yang sudah mati. Atau mungkin ada orang yang berdoa, ya Rasulullah aghisna ya Rasulullah ya. Wahai Rasulullah, berilah pertolongan kepada kami, tolonglah kami ya Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal ya. Ya ini juga perlu berhati-hati. Mungkin kalau didengar ya oleh orang yang mungkin ya dia itu membolehkan ini tadi itu, oh jahil ente, bisa seperti itu ya. Akan tetapi ini berhati-hati, ini sudah generasi keempatnya sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam untuk menghancurkan dari kesyirikan itu semua. Ternyata Nabi Nuh diutus dalam waktu hampir 1000 tahun, cuman dapat 40 pengikut ya. Akhirnya disapulah orang-orang tadi itu ya dengan doanya Nabi Nuh alaihissalam. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina tayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kembali pada pembahasan bahwa yang terakhir tadi itu adalah al-markab al-hani, yaitu kendaraan yang nyaman, yang baik ya. Bagaimana saya punya Pajero Ustaz ya, tapi kredit ya, membuat saya pusing ya. Kenapa? Wayahe angsuran ra duwe duitnya kurang. Akhirnya apa? Pusing. Mikir ini tadi saya pusing ya, dengan berbagai macam cara ngapusi tonggoku ya, terus kemudian saudaranya dan yang lain sebagainya ya. Akhirnya bagaimana ya cara seperti ini? Ya wes dilepas saja mungkin, atau ditukar dijual supaya mungkin dilanjutkan oleh orang lain, kemudian uangnya ini tadi itu ya didapatkan ya kendaraan yang baik, akan tetapi memang harganya ya senilai dengan itu ya. Wah entuke barang tak tumbaske uangnya cuma tinggal 40 juta, dapat ceri kareta 1000, ya ndak apa-apa, sing penting digawe mlaku nyanti-nyanti iso ya. Cuman enggak lho, mboten enten AC-ne lho, ndak apa-apa, AC-ne dibuka dadi wis ya. Mulih-mulih ngombe antangin glegeken gae ya ta, mari. Tapi kan tetap nyaman, kemana-mana bisa untuk mengangkut seluruh keluarga. Ya. Jadi kesimpulannya ikhwan fillah arsyadakumullah ya. Di sini dilanjutkan juga ada ya dalam hadis yang sahih, arba'u min sa'adatil mar ya. Ada 4 ciri kebahagiaan seseorang ya. Seseorang yang biasa tadi sudah saya katakan, yang biasa digunakan contoh itu adalah kebahagiaan seorang laki-laki ya. Tapi seorang wanita itu juga akan bahagia kalau laki-lakinya juga soleh, baik, pandai mendudukkan diri, pandai memberikan sebuah istilahnya itu tahu seninya dalam berumah tangga ya. Dia ya pandai menasihati istrinya, si istri juga pandai ya. Jadi harusnya laki-laki dan suami dan istri ini tadi itu paling tidak ya, kalau yang satu jadi api, yang satu jadi air ya.
Aja wayahe sing siji geni, sing siji yo geni, ya, tambah gede. Itu. Yang satu batu, yang satu juga bersikap batu. Jadi batu lawan batu, ya tar, ya, cepat pecah. Ya. Kalau yang satu batu, yang satu api, yang satu air, ya. Yang satu batu, ya, yang satu, ya, karet, ya, manjut, ya, dilempar kayak apa, ya, nggak masalah, ya. Dia pandai punya seni dalam mengelola rumah tangga. Nah, ini baik, ya. Tuh. Apa itu? Al-mar'ah as-solihah, wanita yang solihah, wal maskan al-wasi, tempat tinggal yang luas. Kecil apa nggak boleh, Ustaz? Boleh, ya. Yang penting cukup untuk tinggal keluarga. Yang kedua, dijaga dari kebersihannya, ya. Yang ketiga, karena itu adalah mencerminkan diri Anda, ya. Kadang-kadang ada loh, ya, bocah istilahnya itu baru mulai rumah tangga, biasa hidup sendiri, apalagi hidup sendirinya itu sering ngekos dan yang lain sebagainya. Wayai menikah, setelah itu apa yang terjadi, ya? Nyewa omah, berkeluarga, ya. Baju di kamar tamu, celana dalam di kamar tamu, ya, di ruang tamu, ya, apa diselai gombal. Sehingga orang datang itu mau duduk ya di mana kok kayak kapal pecah seperti ini, ya. Ya, dapur ya difungsikan untuk ya kamar ya untuk dapur, wah, sampah di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, ini juga mencerminkan laki-laki yang seperti ini atau wanita yang seperti ini tidaklah baik. Jadi cerminnya seseorang itu, ya, an-nadzafatu minal iman. Islam itu cinta kebersihan. Islam itu cinta keindahan, ya. Cinta keindahan. Terus wal jaru soleh, tetangga yang baik, wal markabu hani, dan juga, ya, kendaraan yang nyaman untuk ditunggangi, bisa mengantarkan dari, ya, pemiliknya. Wa arba'u syaqa, ya, 4, ya, sumber dari penderitaan. 1, aljar asu, tetangga yang buruk, suka memfitnah kita, ya, suka mencuri barang kita, ya, atau suka mengganggu kehormatan keluarga kita, atau dia suka mengajari anak-anak kita itu untuk bicara-bicara yang kotor. Itu banyak loh seperti itu, ya. Nah, ini namanya jarunsu, tetangga yang buruk, tidak menambah keimanan bergabung dengan dia, akan tapi malah tambah, ya. Ini salah satu tetangga kita, teman kita yang paling buruk itu, ya, seringkalinya adalah handphone, ya. Handphone itu konco yang paling elek. Haknya hak tetangga, ya, dinasihati, Pak Dokter, ya. Haknya dinasihati, ya, karena hak tetangga itu dia hak tetap kita bersikap baik, ya, akan tapi ya dinasihati dengan cara menasihatinya. Adinu nasihah, agama itu adalah nasihat, dan dia dibalas sesuai dengan kriminalnya, ya. Karena ya al jazaul ihsanu ilal ihsan, balasan yang baik ya baik. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menyatakan bahwa apa? Dalam Al-Qur'an itu loh, ya, innal munafiqina yukhadi'una Allaha, ya, walladzina amanu yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum, dan Allah itu juga menipunya. Loh, berarti Allah kok duwe sifat penipu, ya. Ada lagi, ya, innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Loh, Allah kok malah berolok-olok, ya. Nasullaha fanasiyahum, mereka itu melupakan Allah, Allah juga melupakan mereka. Nah, ini tidak boleh dimutlakan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi hadza min jinsil jaza, ini cuman sebagai balasan, ya. Jadi keadilan orang jahat, ya, suka wayam kuruna Allah, mereka itu bermakar, ya, wayam kuruna wayam kurullah, ya, mereka suka bermakar jahat, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan makar jahatnya. Jadi bukan Allah pembuat makar jahat, ya. Itu. Bahkan, ya, kalau ada asmaul, nanti terlalu meluas ini nanti, ya, dalam bab asmaul husna, bab asma Allah Subhanahu wa taala.
Kembali ya. Terus wal mar'atus su. Istri yang buruk, wanita yang buruk. Wanita yang buruk itu suka tidur. Ya. Jelas suka tidur, ya. Ora seneng resik-resik, ya. Ora iso masak, ya. Terus kemudian bicaranya banyak, ya. Terus tidak pernah belajar untuk bisa mendengar. Ya, tidak pernah bisa bicara untuk belajar untuk mendengar. Terus ya, orang yang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada orang yang pada zamannya zaman Umar itu dia diperintahkan, ya, wahai Umar, tolong nasihati anak saya. Anak saya itu sangat buruk, sangat nakal. Senenono, tak seneni mental. Kalau Anda yang memarahi sebagai orang yang ditokohkan dan orang yang kuat, pasti dia akan takut. Tapi jawaban anaknya, sebentar ya Amirul Mukminin, jangan keburu marahi saya. Ya. Kenapa? Karena bapakku itu nggak pernah ngajari aku Quran, nggak pernah ngajari aku akhlak. Mulanya aku dadine kayak ngene iki. Yang kedua, bapakku itu memilihkan diriku itu seorang ibu yang pemalas, suka tidur, ya, mantan budak, suka tidur, nggak suka bersih-bersih, dan dia tidak pernah mendidik diriku kepada, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bapakku yang terakhir itu memberi nama diriku itu Jual, ya, engkes, ya. Tahu engkes wong itu, ya. Nah itu. Anak iki dijenenge, kowe cilik nyelep kutis tak jenenge engkes ya. Gitu. Rupane wis ireng, jaluk engkes ae. Tuh. Tompo, apalagi Pak ya sering kadang-kadang apa? Jebrak ya, cikrak ya ada, menimpali kotoran. Nah ini wanita yang buruk. Wa markabusu, dan ya kendaraan yang melelahkan, ya. Kendaraan yang melelahkan kalau hari ini tuh ya mogokan, ya. Tuh. Terus kemudian ya menyusahkan kita, boros. Boros. Ya. Kalau ndak boros ya cicilannya abot ra kuat nyicil, ya memberatkan. Colne wae ngono kuwi, ya ta? Dijolke dengan yang murah tapi yang bisa membuat kita nyaman. Kita ini loh, senggarai kita ini tidak bahagia itu sebenarnya apa toh? Ya. Kalau kita ini orang kapitalis, mesti ya harta, kaya, pekerjaan baik, harta banyak. Ini masuk kategori bahagia, ya. Tapi kalau orang Islam enggak, ya. Buktinya apa? Orang yang hartanya banyak, ya, enak sing mati bunuh diri, ya. Terus kemudian orang yang sudah tenar sebagai selebriti juga ada yang mati bunuh diri, tidak ada kebahagiaan dirinya, ya. Ya sebenarnya kebahagiaan itu sebenarnya adalah bagaimana kita itu bisa mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ujungnya itu ya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak kenal kepada Allah, maka kebahagiaannya adalah semu. Sedangkan orang yang kenal pada Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaannya itu ya kebahagiaan yang hakiki, ya. Nah ini kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Terakhir adalah wal maskanud doyik, dan rumah yang sangat sempit, RSSS, ya, rumah sangat sempit sehingga sulit selonjor, ya. Tuh. Nah, jadi untuk sembujung ngono wae ora cukup, ya, lungguhe karo turune karo lungguh, karena saking sempitnya kayak wonge lemu-lemu. Nah, gimana ini Pak? Omahe sempit wonge gede-gede. Ya. Ini perlu kita perhatikan, Bapak dan Ibu. Jadi kalau dia besar, istrinya ya gemuk, anaknya ya gede-gede, berarti nek nyewa omah atau gawe omah ya sing gede, biar longgar, itu nyaman, seger, ya. Kasih ventilasi yang banyak biar isi seger, ya. Tuh, jangan sumpek. Biasanya nek omah ning perumahan gitu, kipas angin setiap kamar ada, ya. Murup kabeh jos, ya. Kurang lebihnya itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya, bab yang bisa kita bahas kali ini, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.